Jamaah salat Jumat wilayah 10 BNI Jakarta, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan takdir Allah kita dapat duduk memenuhi undangan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi hari Jumat ini adalah Allah mengundang hanya orang-orang yang beriman. Ada iman, ada Islam. Orang yang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Meskipun rumahnya dekat masjid, hampir setiap saat mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Tapi tetap aja mereka tidak datang ke masjid. Kita lihatnya kesel, punya tetangga sembahyang aja kagak mau. Tapi Allah sudah garis bawahi di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Jadi Allah sudah matikan hatinya. Jadi kalau orang udah hatinya mati, itu dengar nasihat dari mana aja udah nggak masuk. Udah mati hatinya, nggak mau dengar nasihat dari para ulama, nggak mau. Tapi dia sembahyang setahun 2 kali. Jadi kalau kita mau lihat umat Islam itu lihatnya pada tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Lapangan, masjid, majlis taklim, musola semuanya penuh, bikin acara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau sholat Jumat ini memang Allah pilih orang-orangnya. Coba kalau di Jakarta semua orang beriman, jalanan mungkin sepi, warung-warung, pasar mungkin juga nggak ada transaksi. Kenapa? Karena orang hanya punya rasa takut kepada Allah. Karena kehidupan kita ini artinya lahun walaibun. Kita sedang bermain. Berapa lamanya orang bermain? Pasti mati. Bagaikan orang asing, berapa lamanya orang datang ke Indonesia? Pasti pulang ke negaranya. Tapi orang yang beriman dia mikirkan kematian. Apalagi dia mau mengkaji Al-Quran. Ada 115 ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran akhirat itu lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Di dunia paling umur kita cuma 60-70. Itu kata Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman itu usianya baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Semua itu. Nah besok kita di alam barzah, di kuburan, di akhirat itu kita ribuan tahun. Kalau di dunia kita susah, banyak yang tolong. Kita sakit, ada yang nengokin. Kita nggak punya duit, ada yang pinjemin. Tapi besok di akhirat, siapa yang bakal nolong kita kalau bukan amal ibadah kita? Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah untuk mencari akhirat, bercocok tanam. Karena ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Itu di Palestina, geram kita lihatnya, kesel kita lihatnya, kita pengen bunuh orang-orang Israel.
Tapi Allah sudah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang-orang yang gugur dibom oleh Israel di Palestina mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka hidup. Mereka rezeki. Jadi mereka senang hidup meskipun mereka sudah mendapatkan kesenangan di alam barzah. Sering juga kan kita dengar dari penceramah ketika kita menyaksikan orang mati, mudah-mudahan kubur jangan raudhah min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Artinya kan orang itu belum mati, baru pindah doang dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi kalau kita ziarah itu tahu yang kita ziarahin, itu tahu, apalagi ibu kita, apalagi bapak kita yang kita ziarahin, itu tahu. Makanya Rasulullah katakan kalau kau mau ziarah, ucapkan salam kepada orang yang meninggal dunia, maka akan dijawab oleh orang yang meninggal dunia, waalaikumsalam ya ahlad dunia. Tuh, antara iman dan Islam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kupingnya enggak budek, enggak, tapi Allah udah budekin dia. Hayya ala sholah, udah dibudekin dia. Ada orang sholat Jumat, ada orang sembahyang waktu 5 waktu, mereka lewat bolak-balik di masjid, tapi mereka tidak tersentuh hatinya untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena kupingnya budek, matanya buta. Itu Allah sudah katakan semacam itu. Ini tanggal 22 Desember itu kita selalu ingat, ini hari ibu ini. Siapakah ibu itu? Itu Allah jelaskan di dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu nan ala wahni wa fisalu. Itu Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana, hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, terutama ibu. Kenapa ibu? Wahnan ala wahnin, capek, susah, berat ketika mengandung kita. Ketika mengandung kita 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 9 bulan kita dibawa kemana aja sama ibu kita. Ketika orang tua kita, ibu kita melahirkan, itu dia berjuang antara hidup dan mati. Untuk apa? Menyelamatkan bayinya. Ini kita. Nah, makanya di situ disuruh bakti terutama kepada ibu tuh. Kenapa ibu? Karena Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku cintai, aku pergauli, aku sayangi? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi setelah ibu? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Baru Rasulullah katakan abuka 3 kali. Baru bapakmu yang ketiga, yang keempat. Kenapa? Karena ketika itu di zaman Rasulullah, itu yang namanya perempuan nggak ada harganya sama sekali. Dijadikan budak, dibuat hawa nafsu, dijadikan taruhan judi, dikubur hidup-hidup. Itu di zaman Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah, Rasulullah menyaksikan sendiri siapa itu Umayyah yang dibunuh oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Mempertahankan iman. Nah, makanya Rasulullah katakan di dalam hadisnya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kita mungkin kagak tahu ketika kita lahir, ketika kita masih anak-anak,
berapa tetes air mata ibu yang jatuh untuk merawat kita. Kita nggak tahu. Ketika kita dalam jalan 5 bulan pun sakit di umpamanya, nangis tuh seorang. Kenapa? Pengen sembuh. Tapi kadang obat ibu pengen sembuh. Kapan ini mati? Itu. Kenapa? Nggak ada keikhlasan. Yang menjadikan seorang yang tes air ibu yang mati, nggak mati dia. Itu di zaman Bani Israel. Ada 3 orang masuk ke dalam gunung dan gunung itu tertutup oleh batu. Ini orang bertiga ini dorong batu dan lagi sampai malam, enggak ada. Batu itu besar, tutupin goa itu. Akhirnya mereka bermusyawarah, tolonglah kita tawasul. Satu demi satu mereka bertawasul. Yang ingin sampaikan satu aja karena ceritanya panjang. Ya Allah, ya Rabb, saya lebih penting ketimbang anak istri saya. Sebelum makanan dibawa oleh ibu saya dulu saya bawakan. Mungkin sekarang sebelum istri saya menerima gaji dari saya, ibu saya dulu saya tawarkan gaji. Ibu mau berapa? Ibu mau ambil berapa? Jadi aku lebih mementingkan ibu ketimbang anak istriku, ya Allah. Sampai begitu. Kalau kita kan kagak. Kita telepon bini kita mungkin sampai 10 kali. Tapi kita telepon ibu kita di kampung mungkin sekali 2 kali juga belum tentu. Bini udah 2 tahun, udah 10 tahun. Ibu kita dari dan kita dimakan karena umrosatul itu ada sekolah anaknya. Bikin pintu itu bukan kita, SMA. Coba kalau kita bapak kita lepas, biarin dah, itu nggak usah. Kira-kira jadi apa? Pantas kita sombong di depan ibu kita, pantas kita sombong di depan orang tua kita. Cari surga. Karena anak laki-laki itu surganya pada ibunya. Seorang istri surganya pada suaminya. Akhirnya mereka itu tawasul, lebih mementingkan ibu ketimbang anak istriku, ya Allah, ya. Maka tapi bisa keluar belum? Masih ada 1-2 orang lagi yang akan bercerita tentang kebaikan dia. Ya, itu ceritanya panjang. Saya ceritakan kepada jamaah ini di HP karena cerita itunya singkat. Cerita yang kedua, ini sibuk Allah ini sibuk berjamaah jihad. Saya yang kenal yang namanya Alqamah, jihad Badar, yang terjadi ketika Sakatul Matang ini udah bacakan talqin, nggak bisa. Ini orang kalau lalu dekat Rasulullah, jihad pun dekat Rasulullah, ya, sedekah dan lain sebagainya. Ini luar biasa terkenal ini Alqamah, tapi matinya nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya ditanya, apa masih punya ibu dia? Di sana. Tolonglah kau panggil Bilal,
panggil ibunya kemari. Ketemu, maaf ibu, benar ini ibunya Alqamah. Tuan salah, orang kampung bilang ini ibunya Alqamah. Iya, dulu Alqamah itu anak saya, sekarang bukan. Datang lagi Sayyidina Ali, setelah Umar datang, sahabat Nabi yang datang, dipanggil Rasulullah. Ya. Alqamah memang dulu aku nggak ikhlas, aku nggak rela air susuku diminum oleh Alqamah. Sudahlah kalau begitu, bilang sama ibunya yang ketiga, Alqamah mau dibakar. Alqamah mau dibakar. Kaget ibunya, ya Rasulullah, kenapa mau dibakar anakku? Ya percuma aja. Alqamah juga bakal masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan orang ini, tidak mendapatkan maaf dari seorang ini. Lebih baik dibakar. Itu cuma ancaman Rasulullah. Akhirnya ibunya itu, ya Rasulullah, aku maafin deh, aku ikhlasin, aku lah. Meskipun dia menyakiti aku bertahun-tahun. Akhirnya aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena Alqamah lupa sama ibunya. Dia lebih cinta kepada istrinya. Ini darah di zaman Rasulullah. Lupa ibunya yang ada di kampung, nggak pernah ditelepon, nggak kirimin uang apa. Dia lebih cinta, dia lebih dekat. Lupa ibu itu matinya susah. Ini ibu 22 Desember. Beruntung deh kita kalau masih punya ibu. Kenapa? Masih ada surga di rumah kita. Itu kalau mau tahu keberkahan di situ. Kalau ibu kita udah nggak ada, itu berarti surga udah nggak ada di rumah kita. Berarti keberkahan udah nggak ada. Waktu ada sia-siakan. Itulah. Ya kalau ada saya cukup deh, kita semua tahu. Main dah. Ya warhamkama yani saghir Allahumma ighfir wali warhamkama rabbi saghira. Doain baca nama cukup belum? Sedekah buat bapak kita meninggalnya sapi itu transfer ibu kita begitu, transfer duit kemana? Ke masjid, ke pondok pesantren, ke anak yatim gitu. Bapak itu yang udah berdunia kirimin. Ada kita lagi kita berbuat hal semacam itu. Nah, mudah-mudahan yang ibu saya karena kita berhubung dari kandungan sampai 5 tahun, sedangkan istrinya juga baru 5 tahun, mudah banyak ibu dah. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal dunia di riyadil jannah, dan kita hidup senantiasa dan di bawah Allah. Dan yang kita meninggalnya husnul khatimah, karena besok ada pengadilan yang namanya pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat namanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, tapi malaikat besok dikubur nanyanya itu bahasa Arab. Kalau kita tidak sholat, susah untuk menjawabnya. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kuncinya adalah sholat 5 waktu. Beda dengan ibadah lainnya. Sholat, muru auladakum bis sholat, perintahkan anakku sholat kalau udah umur 7 tahun. Wadribuhum, sabet dia, gebuk dia kalau dia nggak sholat umur 10 tahun, tapi yang tidak menyakitkan. Ya, bagaimana kalau umur 15 tahun tidak sholat? Usir dia. Buat apa punya anak kagak mau sholat? Susah nanti kita dikubur. Nah, semacam itu. Jadi kuncinya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, itu kuncinya jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.